jiwa-jiwa tidak pernah terletak kepada jiwa-jiwa itu sendiri, tetapi persoalan dengan penuaian jiwa-jiwa itu terletak kepada kita, penuai, kita yang mengaku sudah percaya, tetapi tidak lagi bersedia untuk menjadi saksi dan kesaksian bagi orang lain tentang kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi ya, ketika Tuhan Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit, saya menjadi sadar bahwa persoalan dengan penuaian jiwa-jiwa tidak pernah terletak dengan mereka yang ada di luar sana. Persoalan dengan penuaian jiwa-jiwa justru terletak kepada kita yang mengaku sudah percaya, tetapi kita gagal menjadi alat kesaksian bagi Tuhan, nama Tuhan, di hadapan orang lain. 2 Tawarik 7 ayat 13-14 menarik. 2 Tawarik 7 ayat 13 berkata, apabila aku menghalangi hujan untuk turun atas negerimu, aku melepaskan sampar atas negerimu, aku mendatangkan kekeringan atas negerimu. 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, apabila umat yang atas namanya namaku disebut merendahkan diri, berpaling dari jalannya yang jahat, maka aku akan memulihkan tanah mereka. Anda lihat, ketika terjadi persoalan dalam semua negeri, ayat 14 berkata, solusi yang Tuhan minta datang bukan dari mereka yang belum percaya, tetapi ayat 14 berkata, datang dari mereka yang mengaku umat Tuhan. Apabila umatku yang atasnya namaku disebut, dia tidak bicara tentang mereka yang belum percaya, tetapi solusinya, restorasinya akan terjadi justru apabila umat yang atasnya namaku disebut. Itu yang saya mau katakan pada Anda tadi. Persoalan penuaian jiwa-jiwa tidak pernah terletak dari mereka yang belum percaya. Persoalan dengan penuaian jiwa-jiwa terletak justru pada kita yang mengaku sudah percaya. Persoalannya bukan pada tuaian. Sebab Yesus berkata, tuaian itu sudah menguning. Persoalannya bukan pada tuaian. Dia berkata persoalannya ada pada penuai. Dia berkata sebab pekerja-pekerjanya sedikit. Anda masih ingat kisah tentang Yunus? Dalam kisah Yunus kan menjadi menarik ketika satu kali Yunus yang punya problem ada dalam perahu kapal besar yang berisi orang-orang yang belum percaya. Ketika terjadi badai yang besar di kapal yang ditumpangi oleh Yunus, mereka yang belum percaya bertobat. Mereka yang belum percaya memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Mereka buang harta benda mereka supaya mereka bisa selamat dari badai. Dan Yunus ketika didapati bahwa persoalannya ada pada Yunus, Yunus berkata persoalannya, solusinya tidak akan selesai. Tidak peduli berapa banyak barang yang kamu buang, berapa banyak kekayaan yang kamu lepaskan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah ini hanya bisa selesai kalau aku yang dilempar ke dalam laut. Itu yang saya mau Anda lihat. Bahwa jawaban Tuhan atas setiap persoalan yang besar atas sebuah negeri tidak pernah terletak kepada mereka yang belum percaya. Tetapi persoalan ini harus menjadi persoalan spiritual. Justru solusinya terletak pada kita yang mengaku sudah percaya. Itu yang Tuhan Yesus katakan tadi dalam Matius pasal 9. Persoalannya bukan pada penuaian, persoalannya ada pada penuai itu sendiri. Persoalannya bukan pada mereka yang belum percaya. Persoalannya justru ada pada kita yang sudah percaya. Mari kita bicara sebentar tentang tuaian. Yesaya 60 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-18. Yesaya 60 ayat yang ke-18. Yesaya 60 ayat yang ke-18 bilang begini. Yesaya 60:18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Amin, amin, amin. Hari ini kekerasan bertambah banyak, sama seperti biasanya ketika lebaran, mendekati lebaran, kejahatan bertambah banyak, keadaan makin sulit, kejahatan menjadi makin bertambah banyak. Tapi kita berdoa, Yesaya 60 ayat 18 terjadi. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu. Amin, amin, amin. Tentang kebinasaan, kematian, atau keruntuhan di daerahmu. Amin, amin, amin. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Nah, saya suka ini. Dia berkata, tembokmu akan disebut keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu akan disebut
puji-pujian. Tembok itu dibangun untuk dua tujuan. Tembok dibangun untuk dua tujuan. Yang pertama, tembok dibangun supaya mereka yang di dalam atau sesuatu yang di dalam itu sukar untuk keluar atau sukar untuk dibawa keluar. Misalnya berangkas. Pintu berangkas dibangun supaya apa yang ada di dalam itu sukar untuk dibawa keluar. Penjara, pintu penjara itu dibangun supaya mereka yang sudah ditahan di dalam itu sukar untuk melarikan diri keluar. Tetapi fungsi yang kedua, tembok dibangun bukan supaya mereka yang di dalam sukar keluar, tetapi tembok itu dibangun yang kedua supaya mereka yang di dalam aman dari serangan luar. Jadi mereka yang di dalam aman dari serangan luar. Misalnya tembok rumah kita bangun bukan supaya kita yang di dalam sudah tidak bisa keluar, tetapi kita yang di dalam ini aman dari serangan luar. Makanya pemerintah menganjurkan stay at home, bukan supaya Anda dikucilkan, tetapi supaya Anda aman dari sakit penyakit yang mudah tertular di luar. Nah, dari mana saya tahu bahwa sebuah tembok itu dibangun supaya saya yang di dalam sukar keluar, atau tembok itu dibangun supaya saya yang di dalam aman dari serangan luar? Dari mana saya tahu? Sederhana. Jawabannya adalah lihat dari jumlah pintu gerbangnya. Semakin sedikit sebuah pintu gerbang yang ada pada tembok itu berarti menunjukkan bahwa tembok itu dibangun supaya mereka yang di dalam sukar untuk keluar. Makanya pintu penjara, pintu gerbangnya cuma satu. Mudah dikendalikan, dikontrol, masuk dan keluar orang. Berangkas, pintunya juga cuma satu. Bahkan dibuat sukar untuk dibuka. Sebab semakin sedikit pintunya menunjukkan bahwa tembok itu dibangun justru supaya mereka yang di dalam atau apa yang di dalam sukar untuk dibawa keluar atau sukar keluar. Semakin banyak pintunya menunjukkan bahwa tembok itu dibangun bukan supaya yang di dalam sudah tidak bisa keluar. Semakin banyak pintunya menunjukkan bahwa tembok itu dibangun supaya mereka yang di dalam aman dari serangan luar. Saya percaya rumah Anda minimal bukan hanya punya satu pintu, minimal ada 2 pintu supaya Anda bisa keluar. Kenapa? Sebab tembok rumah kita itu memang dibangun bukan supaya kita yang di dalam sudah tidak bisa keluar, tetapi tembok itu dibangun supaya kita yang di dalam aman dari serangan luar. Nah, ketika Alkitab berkata, Yesaya 60:18, tembokmu akan disebut keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu akan disebut puji-pujian. Pertanyaannya, kata pintu-pintu gerbang menunjukkan pintunya ada berapa? 1 atau lebih dari 1? Karena pintu-pintu gerbang berarti pintunya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti keselamatan tembok itu dibangun. Tembok keselamatan itu dibangun bukan supaya kita di dalam sudah tidak bisa keluar berhubungan dengan dunia, tetapi kita diselamatkan, tembok keselamatan itu ada supaya kita yang sudah diselamatkan aman dari serangan luar. Tuhan menyelamatkan kita bukan supaya kita tidak lagi bisa berhubungan dengan dunia. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita aman dari serangan dunia. Kenapa Tuhan harus melindungi saya dari serangan dunia? Sederhana. Anda masih ingat Matius 9 tadi? Mereka datang pada Yesus seperti domba yang tidak bergembala. Ketika orang banyak datang pada Yesus seperti domba yang tidak bergembala, dia menyelamatkan mereka, dia mengutuskan mereka, dia menggembalakan mereka, dia menolong mereka, dia menyegarkan mereka, dia menyembuhkan mereka. Tetapi sesudah mereka disembuhkan, dikuatkan, ditumbuhkan, digembalakan, dia akan mengutus mereka, domba yang tidak bergembala tadi, dia akan utus mereka untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala. Domba di tengah-tengah serigala pasti butuh perlindungan. Itu yang saya percaya. Jadi keselamatan itu ada sebab dia akan mengutus kita kembali ke tengah-tengah dunia. Keselamatan, kekudusan itu bukan supaya kita terpisah. Kita tidak lagi berhubungan dengan dunia. Kita dikucilkan dari dunia. Kita mengucilkan diri dari dunia. Bukan.
Dia menyelamatkan Anda dan saya supaya dia bisa melindungi kita ketika dia mengutus kita kembali ke tengah-tengah dunia. Seperti domba yang tidak bergembala tadi. Mengapa? Ketika Anda dan saya butuh perlindungan. Sederhana, waktu kita ada di tengah-tengah dunia, kita ada di tengah-tengah sistem yang sama sekali berbeda dengan apa yang Anda dan saya percayai. Kita hidup di tengah-tengah sistem dunia yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita percayai. Misalnya, kita belajar soal mengampuni, kita belajar berbuat kebajikan, balaslah kejahatan dengan kebajikan. Tetapi kita temukan bukan. Ketika kita berbuat baik pada orang, seringkali orang tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Orang membalas kebaikan kita dengan kejahatan. Anda lihat. Makanya Tuhan perlu melindungi kita. Ketika orang berbuat jahat, kita buat baik pada mereka, mereka balas kebaikan dengan kejahatan, dia tetap melindungi Anda dan saya. Sebab kita ada pada sistem yang berbeda. Mencoba hidup di tengah-tengah dunia yang sistemnya berbeda dengan apa yang kita percayai, itu tidak pernah mudah. Domba di tengah-tengah serigala. Saya sering kali bilang domba di tengah serigala bukan domba berani mati. Domba di tengah serigala itu domba cari mati. Sebab memang sukar. Anda berusaha hidup benar, misalnya Anda yang bekerja, misalnya jadi karyawan misalnya. Kalau Anda jadi karyawan, berusaha berbuat benar, terutama anak baru. Mau sungguh-sungguh kerja. Ketemu senior-senior yang lihat ada anak baru, sungguh-sungguh bekerja, mereka akan bilang apa? Lu cari muka. Dan mulai apa? Mereka mulai sikut kanan, sikut kiri, sikut kanan, sikut kiri untuk menghancurkan Anda. Itu yang saya mau berkata, coba benar di tengah-tengah sistem yang jahat, itu tidak mudah. Berbuat kebajikan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas jahat, itu tidak mudah. Anda akan dihancurkan, orang akan berusaha menghancurkan kita. Itu sebabnya dia harus melindungi Anda dan saya. Dan ini yang tidak pernah gampang. Seringkali seseorang berbuat dosa, bukan karena dia tidak tahu kebenaran, tapi seringkali seseorang berbuat dosa, sebab dia ada pada sistem yang salah. Mau coba buat benar, dia tahu kebenaran, bukan dia tidak tahu kebenaran. Dia sudah tahu kebenaran. Tetapi kenapa orang itu tetap buat dosa? Sederhana, sebab sistemnya sudah rusak. Orang bilang, pernah dengar orang bilang begini, oh mau berusaha, nggak pakai tipu-tipu, wah nggak pakai sogok-sogok, itu namanya nggak mau hidup. Berusaha mau kerja, nggak pakai sogok, nggak pakai nipu, nggak pakai pembuakan ganda. Mati lu dimakan pajak. Mati lu dihancurkan pesaing. Apa artinya kalimat itu? Kalimat itu berarti sistem pekerjaan di mana kita hidup memang menuntut kita untuk nipu, untuk nyogok. Sebab kalau tidak, lu nggak bakal berhasil. Mencoba untuk tidak nipu, mencoba untuk tidak nyogok di tengah-tengah sistem yang menuntut untuk menipu dan menyogok, itu tidak gampang. Saya pernah dengar ada ibu bilang begini, sudahlah sama satu orang, sudahlah, laki-laki memang gitu. Sebaik apapun laki-laki pasti ada selingkuh-selingkuhnya. Asal selama enggak nyakitin hati banget, tutup mata sebelah aja. Laki-laki memang gitu. Apa kalimat laki-laki memang begitu? Artinya sistem pernikahan di mana Anda dan saya hidup memang satu sisi mentoleransi apabila terjadi sebuah perselingkuhan. Asalkan nggak nyakitin banget lah. Pokoknya tutup mata sebelah, anggap nggak ada apa-apa. Gitu aja. Kita ini ada pada sebuah sistem yang sudah rusak. Ada banyak orang buat dosa, bukan karena tidak tahu kebenaran. Ada banyak orang buat dosa sebab dia memang terseret pada arus yang menuntut kita untuk berbuat dosa. Dan persoalannya Yesus menyuruh kita untuk masuk ke sistem itu, dunia. Supaya Anda dan saya jadi saksi di sana. Bukan domba yang berpura-pura jadi serigala, tetapi domba yang hidup di tengah-tengah serigala. Dan ini tidak gampang. Itu sebabnya dia harus melindungi Anda dan saya.
Yes. Kenapa dia suruh kita jadi domba di tengah-tengah serigala? Kenapa Tuhan suruh kita hidup benar di tengah-tengah sistem yang sudah penuh dosa dan rusak? Sederhana. Supaya kita jadi kesaksian bagi dunia di mana kita tinggal. Yes. Jadi berarti gereja diselamatkan, dikuduskan. Tuhan menyuruh kita hidup kudus. Beri supaya kamu bisa menerima. Bukan nyimpan. Ketika dunia berkata, kalau kamu yang terbesar, kamu yang termulia. Sementara kita belajar siapa yang melayani, dia yang terbesar. Dia menyuruh kita menghidupi kehidupan yang berbeda dari dunia. Bukan supaya kita terisolasi dari dunia. Dia menyuruh kita menghidupi kehidupan yang berbeda dari dunia, supaya kita lewat hidup kita menjadi berkat bagi dunia. Sekali Amin. lagi ya. Tuhan menyuruh Anda dan saya menghidupi kehidupan yang berbeda dari dunia. Bukan supaya kita terisolasi dari dunia. Terpisah dari dunia. Bukan. Dia menyuruh kita menghidupi kehidupan yang berbeda dengan dunia. Supaya lewat perbedaan hidup yang kita miliki, kita ini jadi berkat bagi dunia. Yes. Oh, berarti kita ini disuruh memang satu titik. Kita disuruh untuk menjadi berkat, ada di tengah-tengah dunia. Ada yang tanya sama saya, bagaimana dengan ayat yang berkata begini? Jangan mengikat persahabatan dengan dunia, sebab persahabatan dengan dunia adalah musuhnya Allah. Saya bilang, saya setuju 1000%. Jangan mengikat persahabatan dengan dunia. Artinya jangan jadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Sebab kalau kita jadi serupa dengan dunia, berarti kita jadi musuhnya Allah. Sebab Allah, dunia itu musuhnya Allah. Dunia memang musuhnya Allah. Jangan jadi serupa dengan dunia. Nah, artinya apa dong? Bapak dari tadi kita harus jadi berkat bagi dunia, kita harus mengasihi dunia. Ayat itu terus bagaimana dipahami? Jawaban saya sederhana. Dunia itu memang musuhnya Allah. Tapi pertanyaan saya sederhana. Apa perintah Tuhan kepada mereka yang jadi musuh kita? Benci musuh kita atau kasihi musuh kita? Kasihi musuh. Kalau dunia itu musuhnya Allah, berarti kita harus melihat dunia bukan sebagai kompetitornya kita, tetapi kita harus melihat dunia sebagai objek kasihnya Tuhan bagi mereka. Yohanes 3:16 misalnya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Nah, jawaban sederhana saya. Siapa yang Tuhan kasihi? Dunia atau manusia? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Yang dia kasihi adalah dunia, bukan manusia. Anda berkata, enggak. Dunia, jangan salah memahami saya. Dunia adalah sistem di mana Anda dan saya hidup dan berada. Artinya begini, dunia itu bukan hanya bicara soal saya, manusia. Tetapi dunia bicara tentang saya dan sistem di mana saya ada. Sistem pernikahan saya. Artinya bagaimana saya memperlakukan pasangan hidup saya. Dunia bukan hanya bicara tentang saya manusia, tetapi dunia juga bicara tentang saya manusia dan sistem di mana saya membangun keluarga saya. Bagaimana saya memperlakukan orang tua saya memperlakukan saudara saya memperlakukan anak saya memperlakukan keluarga saya, keluarga besar saya. Dunia bukan hanya bicara tentang saya manusia, tetapi dunia juga bicara tentang saya manusia dan sistem di mana saya bekerja dan berusaha. Bagaimana saya memperlakukan pegawai-pegawai saya, bagaimana saya memperlakukan atasan saya, bawahan saya, rekan kerja saya, supplier-supplier saya. Jadi ketika Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yang dia maksudkan, dia bukan hanya mau menyelamatkan kita manusia, tetapi dia juga mau menyelamatkan saya dan sistem pernikahan saya. Sehingga yang selamat bukan cuma saya. Yang selamat bukan cuma istri saya. Yang selamat juga adalah hidup nikah saya dan istri saya. Makanya dia mengatur soal pernikahan. Hai suami, kasih istri, hai istri tunduk pada suami.
Sebab dia bukan hanya mau menyelamatkan suami, dia bukan hanya mau menyelamatkan istri, dia juga mau menyelamatkan sistem pernikahan di mana Anda dan saya hidup. Sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan kita adalah anak-anak yang menemukan teladan menikah di kemudian hari kelak lewat pernikahan orang tua mereka. Dia bukan hanya mau menyelamatkan saya, sang suami. Dia bukan hanya mau menyelamatkan istri saya, sang istri. Tetapi dia juga mau menyelamatkan hidup anak-anak saya. Bagaimana pernikahan, bagaimana saya memperlakukan anak-anak saya, keluarga saya. Supaya kelak kalau anak-anak saya menjadi besar, mereka tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anak mereka lewat teladan bagaimana saya memperlakukan mereka sebelumnya. Ketika Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia, yang dia maksudkan dia bukan hanya mau menyelamatkan saya, dia juga mau menyelamatkan sistem di mana saya bekerja, bagaimana saya memperlakukan orang lain. Sebab jangan-jangan, ini jangan-jangan, ada banyak orang tidak bisa bertobat, bukan karena kita tidak pernah bersaksi. Ada banyak orang tidak bisa bertobat sebab cara kita memperlakukan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita saksikan. Jangan-jangan ada banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Sebab cara kita memperlakukan mereka tidak benar. Itu yang saya percaya. Berarti sebaliknya, jangan-jangan orang akan percaya pada Yesus yang Anda dan saya sembah ketika kita memperlakukan mereka dengan kasih. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa kebencian tidak akan pernah menyelamatkan orang. Makanya saya tidak pernah suka terlibat dalam perdebatan, sekalipun soal teologi. Sebab perdebatan ketika dibangun di atas dasar kompetisi dan kebencian. Sebab kebencian tidak akan pernah menyelamatkan orang. Saya percaya kasihlah yang akan mengubahkan segala sesuatu. Amin. Ada orang yang bilang, Bapak nggak tahu sih kelakuan suami saya. Ada yang bilang begitu. Bapak nggak tahu suami saya, Pak. Kalau di rumah, setan kalah sama dia, Pak. Saya bilang, Bu, jangan-jangan sampai hari ini suami Anda tidak bisa bertobat. Sebab Anda lihat dia selalu sebagai setan. Anda lihat dia dengan kebencian, Anda lihat dia dengan kemarahan, Anda lihat dia dengan sakit hati, Anda lihat dia sebagai sebuah pengharapan yang gagal Anda raih. Saya bilang, Bu, jangan-jangan. Kebencian tidak akan pernah mengubah orang. Kebencian tidak akan pernah menyelamatkan orang. Jangan-jangan yang mengubah dan menyelamatkan orang bukan kebencian, tetapi yang mengubah dan menyelamatkan orang adalah kasih. Hanyalah kasihlah yang membuat seseorang berubah. Dan ini yang menjadi hati Tuhan. Saya percaya ini hati Tuhan. Bagaimana kita lihat dunia hari ini. Dia memanggil kita untuk jadi gereja, supaya kita bisa menjadi presentasi dari kasih Tuhan kepada dunia. Bahkan Yohanes 3:16 kata mengasihi karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kata kasih di sana. Kalau Anda lihat bahasa Ibrani, Anda ambil Alkitab Ibrani, Orthodox Jewish Bible, Anda akan menemukan kata kasih di sana menggunakan kata ahava. Ahava atau ahav. Ahab, Anda kenal. Ahava atau ahav atau ahab. Kasih di sana itu pertama kali muncul dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat 2, ketika Tuhan berkata pada Abraham, aku mau engkau mengambil anak yang kau kasihi itu dan berikan kepadaku. Pertama kali kata kasih muncul dalam Alkitab, muncul dalam Kejadian 22 ayat 2, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, anak yang kau kasihi. Berarti ahava, ahav, atau ahab, bicara soal kasih, tetapi dalam konteks ayah yang mengasihi anak. Ayah yang mengasihi anak. Jadi ketika Abraham mau mempersembahkan, Abraham tidak mempersembahkan Ishak sebab Tuhan menghalangi Abraham untuk membunuh Ishak. Tetapi ketika Abraham bersedia mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, now I know you fear me, engkau takut akan aku. Ada yang menerjemahkan kata takut di sana bisa diganti dengan kata kasih. Now I know you love me. Sekarang aku tahu engkau mengasihi aku. Abraham berani mempersembahkan anak dan Tuhan berkata, engkau mengasihi aku. Yohanes 3:16 saya percaya ada pada konteks yang sama.
ketika Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi Anda dan saya, ketika kita masih berdosa, dengan kata lain, kita dunia hari itu, Dia mau kita meresponinya dengan berkata, sekarang aku tahu Engkau mengasihi aku. Kita selamat bukan karena Tuhan murka kok. Seringkali orang mencoba membuat orang lain bertobat dengan menakut-nakuti orang. Oh, kalau nggak bertobat, mati masuk neraka. Oh, lihat ini, dunia sementara goncang. Penghakiman Tuhan akan datang. Akhir zaman sudah dekat. Pertobatan yang lahir dari ketakutan dan intimidasi tidak akan pernah bertahan lama. Catat itu baik-baik. Yang membuat Anda dan saya setia bukan karena kita takut pada Tuhan dalam arti terintimidasi oleh Tuhan dalam arti negatif. Tetapi kita takut akan Tuhan dalam arti positif. Kita mengasihi Tuhan. Kata takut di sana. Now I know you fear me. Sekarang aku tahu engkau takut padaku. Waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak, Tuhan bilang, jangan Abraham. Sekarang aku tahu. You fear me. Engkau takut pada aku. Kata takut di sana berarti takut kehilangan aku. Bahasa aslinya berarti takut kehilangan aku. Engkau lebih suka mempersembahkan Ishak anak yang engkau kasih. Sebab bagi engkau, akulah segala-galanya. Engkau takut kehilangan Tuhan. Engkau lebih berani kehilangan Ishak daripada kehilangan Tuhan. Now I know you fear me. Makanya ada yang mencatat dan berkata, ayat itu kata takut di sana boleh diganti dengan now I know you love me. Engkau mengasihi aku. Jadi ahava, bicara tentang kasih Bapa pada anak. Tapi saya tutup dengan ini, Yohanes 3:16. Sekali lagi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih ahab, kasih Bapa pada anak. Tapi dia bilang, kasih Allah akan dunia ini. Menariknya hari itu, Yesus disebut anak. Tetapi kasih Bapa itu tidak ditunjukkan pada Yesus. Yohanes 3:16, kasih Bapa itu ditunjukkan pada dunia ini. Ahaf, sama seperti Abraham mengasihi Ishak, seperti Bapa mengasihi anak. Allah mengasihi dunia ini. Jadi artinya begini, teman-teman. Dia memberi anaknya, Yesus, supaya lewat persembahan anaknya Yesus, dia menemukan dari dunia orang-orang yang akan menjadi anaknya dia. Anaknya dia. Karena Allah Sang Bapa mengasihi dunia. Kita ini anak. Dia bukan hanya mengasihi kita. Dia masih juga mengasihi orang lain di luar sana. Panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi dunia. Saya tutup dengan Efesus 4. Saya tutup dengan Efesus 4 karena waktu saya mungkin sudah selesai. Efesus 4. Saya suka Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat yang mulai dari ayat yang ke 28. Efesus pasal 4 ayat yang ke-28. Paulus bicara soal kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4:28 ketika Paulus bicara soal kebenaran kekudusan sesungguhnya. Orang bertanya, apa sih arti hidup kudus, Paulus? Apakah hidup kudus hanya sekedar saya tidak buat dosa? Paulus berkata, ini arti kekudusan sesungguhnya. Ini arti hidup kebenaran yang sesungguhnya. Inilah arti hidup dalam kebenaran sesungguhnya. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Jadi perhatikan Efesus 4:28 berkata, ini arti kekudusan. Apa itu kudus? Orang yang tadinya jahat, orang yang mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Artinya jangan buat dosa lagi. Apa arti kudus Paulus? Paulus berkata, kudus satu. Kudus berarti tidak buat dosa lagi. Kalau kamu dulu mencuri, jangan mencuri. Jangan buat dosa lagi. Oh, orang berkata, oh Paulus berarti kekudusan tidak buat dosa. Paulus berkata, tidak sepenuhnya benar. Sebab kekudusan bukan hanya satu. Bukan hanya tidak buat dosa, kekudusan masih ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Paulus berkata, lihat.
ayat 28. Saya tidak beri titik di situ, saya masih beri koma. Sebab kekudusan bukan hanya orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi, koma, ada yang kedua. Tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi kekudusan yang benar bukan hanya nomor satu, bukan hanya buat dosa, bukan hanya tidak buat dosa, maafkan saya. Tapi nomor dua, kalau kamu sudah tidak buat dosa, kamu harus mulai melakukan apa yang benar. Kamu harus mulai berbuat apa yang benar. Lakukan apa yang benar. Orang bilang, oh kekudusan berarti bukan hanya tidak buat dosa. Sebab kalau hanya tidak buat dosa, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang pasif. Tetapi kehidupan kekristenan bukan sesuatu yang pasif. Kekristenan adalah sesuatu yang aktif. Kita harus juga melakukan apa yang benar. Kenapa Paulus tidak berkata, berhenti buat dosa? Tok. Kenapa? Sebab kalau Anda tidak buat dosa tok, maka Anda mungkin terlihat sebagai orang baik, tetapi Anda tidak akan pernah diberkati. Kita diberkati bukan karena kita tidak buat dosa, kita diberkati karena kita melakukan kebenaran. Saya beri contoh. Anda kalau di kantor bagian bekerja, Anda di kantor tahu, Anda mendapat promosi bukan hanya karena Anda tidak mencuri. Anda mendapat promosi kalau Anda tidak mencuri dan bekerja keras lebih daripada yang lain. Semoga Anda tangkap. Seseorang diberkati bukan karena tidak buat dosa. Seseorang diberkati sebab melakukan apa yang benar. Ulangan 28 kan paling jelas. Apabila engkau melakukan perintah-perintahku dan tidak melakukan larangan-larangan. Jadi jelas ada dua. Kamu jangan buat apa yang Tuhan larang, tidak buat dosa. Tapi yang kedua, kamu buat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang benar. Barulah kita diberkati. Orang berkata, oh kudus itu berarti dua. Satu, tidak buat dosa. Dua, lakukan apa yang benar. Paulus bilang, tidak lengkap. Sebab kekudusan bukan satu, kekudusan bukan dua, kekudusan itu punya 3 lapis. Lapis yang ketiga, Paulus bilang, aku belum kasih titik, itu koma. Lihat ayat 28, dia berkata, janganlah dia mencuri lagi, baiklah dia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, koma, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi kekudusan sesungguhnya ada 3. Nomor 1, jangan mencuri lagi, tidak buat dosa. Nomor 2, bekerja keras dengan tangannya sendiri. Lakukan apa yang benar. Tapi yang ketiga, supaya dia dapat membagikan segala sesuatu kepada mereka yang berkekurangan. Jadilah berkat. Kemarin waktu saya isi Zoom dengan teman saya soal reading Bible as a story, ada pertanyaan di situ. Dan mereka bertanya, saya dulunya hidup dalam keluarga tidak baik, saya suka menyakiti istri saya. Kalau saya bertobat tidak lagi menyakiti istri saya, apakah itu yang disebut bertobat? Kalau saya yang tadinya tidak mencuri, saya mencuri, sekarang tidak mencuri, apakah itu disebut bertobat? Saya dulu menyakiti istri, sekarang saya tidak menyakiti istri, apakah itu yang disebut bertobat? Dan jawaban kami adalah, itu bukan bertobat. Bertobat bukan hanya dari menyakiti istri, tidak menjadi menyakiti istri, tetapi bertobat adalah ketika kamu dulu menyakiti istri, sekarang kamu tidak lagi menyakiti istri, kamu lakukan apa yang benar mengasihi istri, supaya kamu bisa menjadi berkat bagi istrimu. Engkau bisa mengasihi, membahagiakan dia. Itu baru disebut pertobatan. Engkau yang mencuri, sekarang jangan mencuri. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kamu harus bekerja. Kalau sudah bekerja cukup sampai situ? Tidak. Kamu harus jadi berkat. Lihat ayat 29, sekali lagi ayat 29. Paulus memberi pola yang sama, tetapi dengan contoh yang berbeda. Pola yang sama, contoh yang berbeda. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tidak buat dosa. Sekarang kalau kamu dulu suka kata-kata kotor, sekarang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tidak buat dosa. Nomor 2, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kedua, lakukanlah apa yang benar. Pakailah perkataan yang baik. Nomor 3, supaya di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh
kasih karunia. Nomor 1, bukan hanya tidak berkata kotor. Nomor 2, mulai berkata yang baik. Nomor 3, supaya mereka yang mendengar perkataan kita yang baik mendapatkan kasih karunia. Tahukah Anda ketika kita mengucapkan firman, mengatakan sesuatu yang baik, sesuai dengan firman Tuhan pada orang lain, mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan. Itu yang saya percaya. Jangan berhenti mengucapkan firman, perkataan yang baik kepada orang lain. Bukan hanya pada diri sendiri. Pada diri sendiri membuat kita diberkati, tetapi pada orang lain membuat mereka juga menemukan kasih karunia dari Tuhan. Dia memanggil kita, sekali lagi saya tutup dengan dia memanggil kita, supaya kita itu tetap jadi berkat. Itulah esensi gereja, itulah arti keberadaan gereja, itulah tujuan gereja. Jadi berkat dimanapun saya berada. Kalau gereja sendiri jadi takut, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kalau kita sendiri menjadi begitu egois di masa-masa seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Apapun yang terjadi, tetap jadi berkat. Bukan hanya lewat harta kita, lewat seluruh hidup kita, bahkan lewat perkataan kita. Perkataan firman yang tepat pada orang yang tepat akan membuat mereka mendapat kasih karunia. Dan saya percaya itu. Saya sungguh-sungguh percaya. Hari ini ada banyak orang perlu ditelepon, perlu didoakan. Ada banyak orang, saya tanya beberapa teman saya berusaha, gimana soal pekerjaan. Saya tanya bukan untuk minta-minta, saya datang untuk tanya, bagaimana soal pekerjaan. Kalau pekerjaan punya masalah, bolehkah saya mendoakan Anda? Bolehkah dengan rendah hati saya mau mendoakan Anda supaya Tuhan memelihara? Itu yang saya lakukan dengan beberapa teman-teman saya. Bagaimana hari ini? Bagaimana dengan keluarga? Bolehkah saya mendoakan engkau? Waktu yang lalu saya masih ke rumah sakit. Waktu yang lalu saya masih menjenguk orang. Waktu yang lalu saya masih mendoakan orang. Saya tetap lakukan apa yang saya bisa lakukan. Saya tetap lakukan apa yang saya bisa kerjakan. Sebab itulah arti gereja. Ada kelebihan, masih bantu orang. Di tengah-tengah kekurangan, masih belajar mencoba membantu orang. Seberapa saya bisa beri, saya belajar untuk memberi. Dari situ saya tahu arti gereja sesungguhnya. Saya berdoa Anda tidak pernah berhenti jadi berkat. Di tengah-tengah persoalan, masalah, jangan takut. Makanya Women of Fire, keep on fire. Tetap berani, sabar oleh kuasa Tuhan. Jadi berkat. Lewat doa Anda, lewat pekerjaan Anda, lewat perbuatan Anda. Tapi lewat apa saja yang bisa dibuat. Mari kita perbuat sesuatu. Jadi berkat, jadi berkat. Perkataanmu pun bisa mendatangkan kasih karunia bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.